Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Tuhan itu baik buat kita semua dan Tuhan Yesus akan selalu melakukan kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kembali kami ada di hari baru ini. Semua adalah anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baru buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan sungguh taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan 11 ayat 21-23. Tertulis demikian. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu maha besar. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan bintang-bintang, bulan dan matahari. Dia menciptakan semesta ini. Dia menciptakan kita manusia dengan cara yang begitu ajaib. Banyak ahli yang saat ini terus berusaha membuat robot yang dapat bergerak dan berpikir seperti manusia, tapi tidak pernah bisa setara dengan kita yang diciptakan Tuhan dengan pikiran dan perasaan. Organ-organ tubuh kita dibentuk dan dirancang sedemikian luar biasa oleh Tuhan. Jantung kita memompa darah dan mengalirkannya ke tubuh dengan kecepatan volume sebesar 5,6 liter per menit. Dalam tubuh manusia ada 640 otot yang mendukung pergerakan tubuh kita. Juga kita memiliki otak yang diciptakan Tuhan, yang di dalamnya terdapat 100 miliar sel saraf. Kita dapat hidup, bergerak dan bernafas tanpa bantuan baterai satupun. Sungguh Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dia maha kuasa. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan dalam kemahakuasaannya tidak terbatas dalam melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Kita percaya akan hal ini, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tapi seringkali ketika itu berkaitan dengan diri kita pribadi, kita meragukan kuasa Tuhan. Kita malah membatasi kuasanya dalam hidup kita. Dan bahkan kita mempertanyakan, mungkinkah kuasanya yang tidak terbatas bisa terjadi atas kita? Kita baca dalam Bilangan 11 ayat 21-23 ini. Saat itu Tuhan berjanji akan memberikan makanan berupa daging kepada bangsa Israel setiap hari selama 1 bulan penuh. Dan hal itu membuat Musa mulai berpikir dan berhitung. Ia bertanya kepada Tuhan, mungkinkah hal itu terjadi? Sebab rakyat yang ada bersamanya berjumlah sekitar 600.000 lebih orang, sedangkan kambing domba dan ternak yang ada pada mereka tidaklah memadai. Nabi Musa adalah manusia juga, yang terkadang berpikir sempit dan membatasi kuasa Tuhan tanpa sadar. Meskipun ia sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan yang hebat, mujizat yang spektakuler, tapi ketika sampai pada soal kebutuhan perut, Musa mulai berpikir pakai akal logikanya. Tapi Tuhan sungguh baik. Tuhan meneguhkan hati Musa dan menyatakan dalam ayat 23, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini
kita perlu berhenti memberi batasan pada Tuhan yang tidak terbatas. Jangan biarkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas menjadi terbatas karena ketidakpercayaan kita. Di sepanjang tahun 2024 ini, biarlah kita belajar untuk menyadari akan kemahakuasaan dan ketidakterbatasan Tuhan dalam berkarya. Mungkin kita punya masalah yang sangat sulit, masalah yang sebesar gunung, yang kalau kita perhitungkan dan analisa, tidak akan mungkin bisa selesai, tidak akan mungkin bisa terpecahkan. Tapi percayalah kepada Tuhan yang sanggup dan yang unlimited dalam kuasanya. Kita pasti ditolong dan pasti mengalami mujizat Tuhan. Mari jalani hidup ini dengan kepercayaan penuh pada Tuhan yang sanggup dan yang maha kuasa. Dia maha besar, Dia dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus ajaib dan mampu melakukan semuanya. Kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk menolong kami. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh dengan kedaulatan, yang maha kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Apa yang mustahil bagi kami, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang nampak terlalu besar buat kami, adalah kecil di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya, dan tidak berhitung dengan otak kami yang kecil ini, sehingga kami membatasi kuasa Tuhan yang maha besar. Ampuni kami dan tolong kami, untuk melangkah dalam iman percaya kepada-Mu ya Tuhan, yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dan berikan kami hikmat, untuk mengambil tindakan dan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.